Kali ini gue pengen nanya pendapat kalian tentang kenapa Gen Z dan milenial itu semakin nyaman menceritakan rahasia dan curahan hatinya itu kepada AI gitu. Tapi dari latar belakang yang gue tahu, kebanyakan kecenderungan manusia itu takut dengan adanya judgement gitu. Ketika menceritakan sesuatu, takut dijudge. Berdasarkan dasar teori yang gue baca, di sini tuh teori federasi sosial dari Altman dan Tyler. Di sini tuh dijelaskan bagaimana hubungan berkembang dari teori teori komunikasi yang dangkal menuju ke hubungan yang lebih intim melalui self disclosure atau keterbukaan diri. Yang satunya lagi itu efek disin HBC online dari John Suler. Nah, jadi di sini tuh fenomena psikologi di mana seseorang merasa lebih berani, terbuka dan jujur ketika berkomunikasi melalui digital gitu, atau sosial media. Jadi intinya adalah dari teori ini, ketika kita menceritakan sesuatu dengan secara tidak langsung itu bakal lebih gampang ngobrolnya, lebih cair gitu. Menurut kalian itu gimana? Kalau menurut gua sebagai orang yang dulu pernah curhat dengan AI, di situ karena mungkin awalnya cuma coba-coba ya kayak nanya atau nanya pendapat, nanya tips segala macam ke AI. Tapi lama-lama jadi nyaman karena si AI itu terus ngasih validasi ke kita dan selalu ngasih ke selalu memberikan apa yang kita sampaikan selalu di Ada feedbacknya berarti. Oke. feedback. Nah itu sih, dan itu efeknya buruk banget. Jadi menurut gue ya selagi selagi lu bisa ngomong sama manusia, ngomong aja manusia. Nah iya sih. Itu kalau dari gue. Nah, terus satu lagi nih guys, kayak orang di sosial media itu kelihatannya kayak wah, gue tuh punya banyak teman nih, gue punya banyak teman, terus juga saat ya dia kelihatannya famous lah, kelihatannya terkenal di sosial media. Cuma ketika dia nongkrong, ketika dia keluar di dunia nyata itu kayak bahkan kayaknya dia nggak punya teman deh gitu. Dia tuh selalu kesepian, dia merasa kesepian, dia butuh teman nongkrong. Nah, dari sini tuh latar belakang yang bisa gue ambil adalah kebanyakan orang-orang di zaman sekarang apalagi yang bersosial media dengan lancar, mereka tuh lebih sering mengharapkan like, view dan komen yang positif gitu. Sama kayak yang pertama tadi gue tanyakan. Terus juga di sini dasar teorinya dari Angka Dunbar, Robin Dunbar, teori antropologi yang menyatakan bahwa bahwa otak manusia tuh secara kognitif hanya mampu mempertahankan hubungan sosial yang stabil maksimal sekitar 150 orang lah. Padahal kapasitas emosional kita sebagai manusia yang ya pada umumnya lah hanya mampu itu ya sampai 150 orang doang juga. Terus juga yang satunya lagi adalah hubungan parasosial gitu, dari Horton dan Cole. Awalnya teori ini dipakai untuk hubungan satu arah antara penonton dan selebriti. Terus, namun di era digital teori ini meluas gitu. Kayak seringkali tuh kita tuh ngerasa dekat sama aktor, sama apa ya, tokoh-tokoh yang mungkin terkenal gitu kan. Jadinya tuh karena kita sering lihat dia update status dan dia sering ngepost itu ngerasa kayak gue tuh dekat banget sama dia gitu. Gimana tanggapan kalian tentang hal ini guys? Dari artikel yang gue baca, ilusi dekat di media sosial itu sebenarnya wajar terjadi karena kita terlalu sering melihat kehidupan seseorang di sosial media. Ya, di sosial media. Semakin sering kita lihat story-nya, postingannya, atau chat seseorang, di otak kita tuh kita merasa deket gitu. Kayak gue tahu lu banget nih. Berarti kesimpulannya adalah lu setuju atau tidak? Menurut gue enggak sih. Nah, kalau Mas Ari nih, gimana tentang ada nggak yang pengen diceritain ke kita tentang pertemanan di era digital dan AI? Kalau keresahan yang gue rasain, terus yang banyak mungkin orang-orang ngerasain juga ya. Mungkin gue juga secara nggak langsung ngerasain ini. Jumlah followers menentukan banyak teman. Kalau sumber masalahnya, menurut Tarkel menjelaskan bahwa teknologi membuat manusia semakin terhubung secara digital, tapi tidak selalu membuat hubungan sosial menjadi lebih dekat secara emosional. Itu yang pertama. Lalu menurut Primax,
menemukan bahwa penggunaan media sosial yang tinggi berkaitan dengan meningkatnya perasaan kesepian pada sebagian pengguna. Itu sih. Jadi dari yang lo bilang tadi, lo sampaikan tadi ke kita orang tuh, jumlah sosial media itu sangat-sangat kayak lumayan apa ya, mempengaruhi strata sosial orang berarti gitu ya. Betul. Makin banyak followers itu makin terlihat keren gitu. Ya, itu sangat merasa resah dengan hal itu ya. Terus keresahan gue yang kedua nih ya, ketika pertemanan diukur dari balasan chat. Sumber masalahnya, menurut Walter, menjelaskan bahwa komunikasi melalui media digital memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan ekspresi wajah, nada bicara, dan bahasa tubuh. Itu menurut Walter. Terus yang kedua, menurut Pew Research Center, menunjukkan bahwa komunikasi digital menjadi salah satu bentuk interaksi utama generasi muda, sehingga potensi kesalahpahaman juga semakin besar. Itu sih. Oke, kalau untuk ada nggak sih menurut Mas nih hal positifnya dari era pertemanan digital gitu? Ya, hal positifnya nih ya, kita lebih mudah dan lebih singkat dan lebih praktis untuk ngirim pesan ke orang dari jarak berapapun itu sih. Menarik. Jadi menurut saya ada positif dan ada negatifnya. Ya tergantung kita bagaimana cara kita menggunakannya. Nah, tadi kan gue udah masih tahu ya beberapa keresahan-keresahan gue, dan gue juga cerita dari pengalaman pribadi dan segala macam. Nah, mungkin dari Mbak Tami atau Mbak Rasya ada yang mau disampaikan atau ada juga keresahan? Ada sih ini yang sedikit menjanggal ya. Mengganjal. Iya. Oke, nggak apa-apa. Tentang the active of AI, konten perdebatan atau opini tentang penggunaan AI untuk membalas pesan teman. Menurut dasar teori yang gue temuin, menurut Communication AI Ethics, diskusi tentang autentitas dalam berkomunikasi termediasi komputer, apakah mesin ini bisa mewakili niat emosional secara manusia. Yang kedua, itu test in realization, sebuah konsep spekulatif di mana kita mulai mempertanyakan apakah respon emosional yang kita terima dari teman di chat itu murni perasaan mereka atau hasil diskusi asisten digital. Ada juga sih yang kedua nih, digital legacy dan AI di ghosting di masa depan. Diskusi mengenai pertemanan melampaui batas fisik, bagaimana jika kita tetap berteman dengan versi AI dari teman yang sudah tidak ada atau sudah memutuskan kontak berdasarkan jejak digital. Menurut teori yang gue dapat, ambiguous loss, perasaan kehilangan yang tidak memiliki kejelasan atau penutupan kehadiran digital seseorang yang sudah pergi, yang kayak gue bilang tadi, secara fisik atau sosial bisa memperpanjang fase ini. Oke. Kayak kalau dari gue itu aja ya keresahan yang gue rasain. Kalau dari Mbak Tami mungkin ada yang lain. Gue ada sih keresahan yang gue rasain. Fenomena menjadikan hubungan pertemanan sebagai alat konten media sosial. Oke. Saat ini banyak hubungan pertemanan dibangun demi kebutuhan konten, engagement, atau popularitas digital. Nongkrong, canda, bahkan konflik sering direkam dan diunggah ke media sosial. Akibatnya hubungan menjadi lebih formatif dan terkadang kehilangan ketulusan. Dasar teorinya, teori dramaturgi dari Erving Goffman. Kehidupan sosial diibaratkan seperti panggung pertunjukan di mana individu menampilkan citra tertentu di depan publik. Teori presentasi diri dari Erving Goffman juga, individu berusaha mengontrol bagaimana dirinya dipandang orang lain. Oke. Ada lagi Mbak? Ada yang kedua deh. Coba deh yang kedua, Mbak. Ada juga fenomena memutuskan hubungan atau menjauhi seseorang karena kesalahan yang viral di media sosial. Oke, cancel culture. Di era digital, kesalahan kecil bisa cepat menyebar dan mempengaruhi hubungan pertemanan. Banyak orang langsung di-unfollow tanpa komunikasi langsung. Dari sini juga ada dasar teorinya, teori interaksi simbolik dari Roger Herbert Mead. Makna sosial terbentuk melalui interaksi dan penilaian masyarakat. Teori spiral of silence dari Elizabeth Noel Naumann. Individu cenderung diam ketika takut berada
berbeda pendapat dengan mayoritas. Mungkin untuk sampai di sini aja tentang pembahasan kita tentang pertemanan di era digital dan online. Mungkin lebih kurangnya mohon maaf.